Selamat datang di Resah Herlambang TV, rumah konten, pulang ke sini. Ngobrol santai sampai ketiduran, ada TV di rumah kita. Resah Herlambang TV, ngobrol santai, badai barang kita hati. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Resa Lambang. Gua Alki. Ini adalah episode pertama dari Ngobrol Santai. Tepuk tangan penonton. Gak ada penonton ya. Oke. Jadi kita masih home studio dulu. Kita podcast pertama Ngobrol Santai. Jadi buat teman-teman jangan lupa dukung podcast Ngobrol Santai ini, semoga bisa berkembang dan punya studio yang bagus nanti kalau berkembang. Amin. Oke, jadi Ngobrol Santai ini konsepnya kita akan ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol topik seputar apa yang terjadi beberapa hari belakangan, seminggu belakangan, dan Ngobrol Santai akan tayang setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Resa TV, jangan lupa di-subscribe dulu. Subscribe. Karena pasti jangan juga ketinggalan keseruan-keseruan dari Resa TV. Betul. Ya. Gitu. Gimana perkembangan? Oh iya, kita mau masuk ke 80 berapa tahun? Berapa sih? 80 tahun sih? Indonesia merdeka ya. Indonesia merdeka Nih, 80. Di belakang gue juga udah ada. Gila, gue lupa. Dan jangan salah loh, ini bendera ini jangan disepelein karena udah Indonesia banyak, udah hampir merdeka. jarang orang yang pakai bendera merah putih 81 di rumah. tahun. Waduh, Waduh. setengah umur. Udah cukup 81 tua, tahun, udah ya. cukup tua. Dan sekarang jarang juga di rumah yang pakai bendera ini. Coba perhatiin deh, jarang juga. Jadi mudah-mudahan sih. Gue juga termasuk jarang sih. Dulu Iya. gue punya kamar benderanya British, asik. Iya enggak, maksudnya di depan rumah dulu kan orang udah rame jual-jual bendera. Iya, gue dulu kalau di kamar kan kita bendera Ah, British tuh kayaknya iya, keren, top, keren. weh, anak gaul. Nah, Kalau kita sekarang- biasain sekarang bendera Indonesia. Ngomong-ngomong bendera Indonesia, timnas baru aja. Gue kesel lah Ya. kalau ngomong itu ah. Timnas Lucu banget. kita kalah, tapi masih banyak loh. Sebelum timnas tuh sebenarnya ada beberapa cabang-cabang olahraga yang mudah-mudahan di Agustus ini memberikan hasil-hasil positif. Contohnya kemarin timnas kita gagal. Hari ini juga ada yang lagi berjuang anak bangsa Indonesia, anak-anak Oke. ajaib Indonesia. Gue Ada nggak di sini nggak kelihatan mic lo nyala apa nggak? Gue takut nyala ternyata. ada Veda Ega Pratama di Moto3. Oh iya, ada Ega Mario Pratama Aji, ada Ramadipa. Mereka adalah anak-anak bangsa yang lagi hype banget sekarang membawa nama Indonesia. Nih Ega. Ya, ini Weh, Veda. Ini waktu ini ngambil ini apa ya, piala apa? Ini ya? kemarin, tahun kemarin, sebelum puasa Di mana? dia Di gelar Mandalika ya? perdana Bukan di ya? Brazil. Brazil. Gelar perdana orang Indonesia pertama yang mendapatkan Moto3. Oh, Moto3. Gue jujur nggak pernah tahu tuh Hmm. motor. Gue dulu motor tahu cuma MotoGP. Ya. MotoGP Valentino Rossi yang gue tahu. Ya. Yang umum-umum aja lah ya, karena gue Jadi sekarang kemarin juga dia sudah ke Jakarta kan sempat mau di Mandalika, kemarin jumpa fans di sini di Indonesia. Jadi sekarang nih lagi happening banget, cuman mudah-mudahan dibarengin sama prestasi-prestasi lah, intinya itu. Jangan harus prestasi lah. ya, jadi kalau bicara Indonesia, gue sih sedih juga sih sebetulnya, orang yang benar-benar cinta banget main bola, gue tahu ya kenapa ya. Gue tuh bangga banget kalau nonton Indonesia begitu loh. Gue kesel lah. Gue tiap nonton kalah. Meskipun Ini juga ada foto timnas. Ini waktu kapan ya itu? Ini kalau teman-teman kelihatan salah sih ada mereka. Ratna Ramangun, ada Verdong, ada Sandy Walsh, Pate Patinama, Raima, Mila Silger, sama Tom Haye. Itu adalah Gue squad sedih lah timnas. kalau ngelihat. Tapi ya kita akan ketemu lagi sama mereka nanti di Piala Asian Cup. Wah, Kenapa bisa kalah ya Indonesia menurut lo? menurut gua kita Kenapa belum bisa kalah? siap sih. Kalau gua bilang kita belum siap.
Tapi ya balik lagi karena kenapa? Satu memang susah sih, memang udah jadi beban. Piala AFF ini terlihat gampang tapi beban. Tapi enggak lah, masa beban sih? Maksudnya Beban tuh artinya enggak, kan eh, udah diisi sama diaspora. Kemarin kita diaspora berapa? Ada HY. Anggap aja betul. ada Ada HY, 8 diaspora kita. Saint, ya kan? Ada 8 8. diaspora. Yang dari lokalnya ada Donitri. Ya Donitri kita nggak ada. bilang ini lokal atau ini, tapi maksudnya yang naturalisasi itu Ya. ada beberapa. Yang pure dengan darah Indonesia pure banget tuh ada juga beberapa, ya kan? Tapi diaspora ini kan kalau lihat dari berita-berita gitu, diaspora ini mereka ini apa sih perbedaan mereka sama pemain-pemain lokal gitu kan? Kan gitu. Sedangkan dulu di era-era dulu itu pemain lokal tapi masih bisa bersaing gitu loh. Menurut lo apa berbeda ya? Sebenarnya kalau gue lihat sih nggak ada perbedaan ya, cuman karena gini, kita bukannya ngomongin diaspora gini, diaspora kita itu kan secara tidak Lu langsung sebagai orang yang pernah main bola ya, ya dia nih lu lumayan bisa lah gue main main bola. Kalau gue bola kan di gitu. nyanyi Jadi ya. kalau gue lihat diaspora sama kita di liga kita, terutama di liga liga kita yang lagi berjalan Liga 1 ini, sebenarnya sih hampir sama. Cuman perbedaannya mereka main di luar, pengalamannya lebih dapet. Nah, cuman ASEAN ini kan beda. Gaya bermain ASEAN ini sama Eropa ini beda. Gitu loh. Hmm. Itu udah jadi apa ya? Udah jadi ya itu gaya ASEAN sama main Eropa tuh sama main ASEAN Apa nih biasa. yang lo maksud gaya pemain bola? Kan bola main sama. Ah, kalau main bola memang semua sama, cuman kan Apa artinya yang apa secara mental? keras, Mental. secara keras. Keras nih bicara pertandingan. Oh, ini head Oh, to headnya di nah itu lapangan. Nah itu menjadi kedua eh, pemain diaspora kita ini kan pemain yang bukan pemain-pemain inti di klubnya mereka. Oke, tunggu. Berarti kalau ASEAN berarti main keras. Secara kalau kalau bicara main keras berarti agak sulit dong ngimbangin pemainan keras, tapi Arab tetap bisa dihandle sama pemain Eropa. Di Piala Dunia. Nah, buktinya tapi kan kalau kita lihat dia bermain di Berarti waktu Piala Dunia, skill. skill beda. Oh, tapi kan kalau gue lihat dari pernyataan-pernyataan, gue Tapi mulai belajar bola ya sedikit ya guys. tapi balik lagi gini loh. Kan kayak Tom Haye, terus Ragnar, ada Sandy Walsh. Mereka meskipun dicadangin tapi di Eropanya tapi mereka punya jam terbangnya lebih bagus dibanding liga kita nih. Bukannya liga kita jelek bukan. Ya liga kita Meskipun dia penyesuaian lah, cadangan kita tahu tapi lah. setidaknya kualitasnya kan lebih bagus. Nah, tapi susah juga kalau kita main sama tim yang gini loh. Kita dikasih strategi A gitu ya. Ya. Lu harus setelah ini lu harus counter. Nah, ketika counter, Counter handphone kali ya. ketika counter, tapi kalau kita skillnya kurang tuh permainannya jadi berubah semua. Ya berarti bicara skill. gitu loh. Berarti maksud lo pemain lokal ini, anggap aja John Herdman masih kesulitan untuk meracik pemain lokal, Betul. digabungkan sama pemain diaspora. Betul. Iya kan? Nah, tapi gue perhatiin yang main kemarin itu rata-rata pemain diaspora yang udah main di Liga 1. Tom Haye main di Liga 1. sekarang lu lihat ya, dari mulai Vietnam, Kamboja. Gini deh, gak usah bicara Vietnam sama Singapura. Kamboja sama Timor Leste. Gol siapa sih dan asis siapa yang bisa mereka itu bisa gol, ada terciptanya gol itu dari siapa? Tom Haye sama Becker. Nah, sedangkan kita nggak bicara kemarin kan rame di media sosial. Blunder ini mungkin jatuhnya pas di pemain-pemain lokal. Nah, Deo, Rizky Ridho yang kemarin gue baca berita itu nggak tahu kenapa dia bermain jelek. Kalau gue bilang Rizky Ridho memang kurang kayak dapet. Nah, ya emang jelek sih kemarin. Nah, artinya gini, 3 orang ini bermain di mana? Di lokal. Nah, jadi ibarat kasarnya, nah itu yang gue bilang masih pincang nih antara pemain diaspora sama ya berarti kan menurut lo penyesuaian ya. Penyesuaian antara pemain-pemain atau lo berarti bicara gini, berarti taktik yang
Menurut lo taktik yang diaplikasiin sama John Herman udah sesuai nggak? Anggap aja pemainnya bisa nerapin nih. Menurut lo dengan taktik kemarin? Kalau bicara AFF Backnya belum. ada 3, Bicara AFF ya belum. kan? Bicara AFF belum. Karena banyak juga pengamat sepak bola. Kenapa mesti 3 backnya? Kenapa dia nggak pakai 4? Zaman Stoy pakai 4, ya kan? Terus lo bisa ambil winger, ya Iya. kan? Terus lo bisa fokus, terus Mm-mm. lo bisa main bola-bola pendek. Ya gue mulai merhatiin aja ya semenjak gua nggak terlalu suka bola dulu. Mm-mm. Cuman ngelihat timnas berkembang, gue jadi pengen tahu sih. Jadi pengen Kenapa pelatih itu, coach itu selalu ngasih back 3? Karena dia punya kekuatan. Nah, punya kekuatan di back dan dia tahu gitu loh. Sekarang contoh kemarin, kenapa ini kan pemain yang sama, Mark Locke, terus Ivan Jenner. Nah, yang artinya, pernah gagal di round 4 ya menurut lo ya? Itu kan? iya, Kan sih. betul. Tapi kita lihat juga Mark Locke juga kemarin bagus. Jadi Mark Locke bagus. kalau ngelihat signifikan nggak tahu, tapi karena ini kan sebenarnya kita nggak bisa bicara Kamboja, kita lawan Kamboja terlalu kita main Nggak, bagus. berarti menurut lo waktu lawan Timor Leste, lawan Kamboja, itu mereka belum dapat lawan yang sebenarnya dengan formasi yang kemarin. Belum. Nah, ketika dapat lawan seperti kayak Vietnam, Singapura, ternyata nggak berfungsi. Nah, berarti nggak, kan betul. kita lihat ya, kayak Tom Haye lawan Kamboja, lawan Timor Leste, kayaknya dia leluasa gitu buat dia bikin serangan, dia build up serangan, benar nggak? Iya. Dia oper serangan sih. Tapi kalau kemarin gue perhatiin kayak ya udah aja gitu loh. Maksudnya udah aja nggak ada pergerakan. Gue sebagai orang yang nggak terlalu ngerti bola, gue liat kok kayak nggak ada pergerakan ya gitu. Terus kayak Betul. kayak nggak ada way out gitu loh. Maksudnya kayak udah aja gitu. Singapura nggak mainnya ada. juga leluasa, Vietnam mainnya leluasa, betul nggak? Jadi perbedaan skill jelas antara Indonesia sama Kamboja sama Timor Leste. Dengan tim ini nih, tim ini. Ketika Indonesia main sama Vietnam, Indonesia coba ngandelin diaspora yang punya skill dipadu dengan pemain lokal. Yang punya kecepatan, ada Donitri, ada Beckham Putra, ya kan? Ada Eliano Renders yang coba selalu untuk. Tapi Beckham Putra sama Donitri main belakangan. Nah, bedanya coba perhatiin, Vietnam ini tidak ada pemain-pemain yang punya skill bagus. Mereka punya spirit main. Nah, ini yang kalah. Mental maksud lo. Kalau mental kan kita punya pemain Tom Haye dan lain-lain, secara mental udah pada bagus kalau menurut gua sih. Tapi kan kalau lo bicara tadi berarti kan semuanya berarti bicara mental. Bener nggak? Betul. Kalau punya spirit bagus. Gitu. Artinya sekarang kayak Vietnam ketika lawan Indonesia, dia nggak nurunin pemain-pemain bagusnya. Tapi dia nurunin pemain-pemain yang punya spirit bagus, punya kengototan. Akhirnya kalah Indonesia. Ya berarti kan gitu. mental dong. Betul. Mental juara kan, maksud lo mental pengen menang, mental harus menang, mental juara lah. Kenapa? Kenapa bisa itu terjadi? Maksudnya kan selain taktikal yang diterapkan oleh seorang pelatih, buat gue John Herman, gue nggak nyalain siapapun ya di sini guys. Maksudnya gue ngelihatnya, gue sebagai orang yang awam bola tapi gue cinta dengan timnas. Gue pengen Indonesia maju sepak bolanya atau apapun lah ya. Iya. Semua olahraganya. Gue ngelihat bahwa kenapa ya? Kok kayaknya sulit banget gitu loh. Kenapa ya gitu loh. Maksudnya gue berbicara secara logika dengan Singapura yang penduduknya nggak terlalu banyak, ya kan? Vietnam ya oke lah hampir sama. Indonesia yang buat gue penduduknya banyak. Ya tapi kembali lagi dengan support yang menurut gue sih termasuk orang yang suka dengan Erick Thohir jadi ketua PSSI ya. Maksudnya dibanding sebelumnya. Secara kalau gue sih kalau ngelihat progres ya, ngelihat progres dia total. Tapi progres kemana dulu gitu loh. Progresnya ini kan progres untuk naturalisasi untuk timnas senior. Ya karena kan kita fokusnya kemarin kan pengen itu dulu kan, supaya ada satu kayak misalnya kemarin. Makanya itu yang ketika John Herman ada statement bahwa penerapan itu lebih sulit saya menerapin ke pemain lokal dibanding pemain diaspora. Dari kata-kata penerapan apa nih? Komunikasi, strategi apa? Strategi. Oh. Gitu. Makanya John Herman kan bilang dia tahu kualitasnya gitu loh.
Ditambah dia mungkin juga baru kan dia pertama ketemu Vietnam. Hmm. Sekarang Kamboja Januari ya John Herdman tuh masuk ya? Iya Januari. iya, Januari. Januari John Herdman masuk. Ketika ngelawan ketika John Herdman datang itu kan ada 4 pertandingan. Cuman 1 John Herdman ngalamin kalah. Waktu lawan Bulgaria itu pun penalti. Iya, Selebihnya oke lah ya. selebihnya Indonesia selalu menang. Dan taktik John Herdman kelihatan. Itu Menang karena ngelawan tim-tim yang mungkin jauh di bawah kita. sekarang kita lihat Bulgaria waktu kemarin Bulgaria sama ada negara satu lagi. Ya. Itu kan kualitasnya jauh dibanding Vietnam dan lain secara Tapi ranking. kan tim full senior. Nah itu yang dibilang makanya Ini kan kesulitan. kemarin tuh kita tim cuman kan Kesulitan. ada senior juga ya. Jadi, Kalau menurut lu berarti kemarin kita nggak bicara nyalain ya. Menurut lu kesalahan terbesar itu faktor apa? Kegagalan di AFF ini faktor apa? gue setuju sama yang lagi dibahas sekarang dan itu keluar dari media Kanada. John Herdman nggak punya plan B. Ketika dia stuck di Nah, di John misalnya di Herdman ini game. typical fashion bermain menyerang. Oke. Dengan menyerang dia andelin 3 back, tapi 3 back ini dia nggak sadar kalau 3 back ini dia punya kelemahan. Nah, Gua kemarin ngeri sedap 3 Nah, back itu kayak belum ini yang nggak nyambung. punya plan B. Sekarang contoh Vietnam ngelawan Singapura. Ketika dia lawan Indonesia dia punya plan B. Coba perhatiin ketika Indonesia ngelawan Kamboja, ngelawan Timor Leste, ngelawan Vietnam, sama nggak? Sama. Nggak ada Ya berarti plan. kalau dia cuma punya satu formula dari satu pertandingan Tapi satu pertandingan itu kan bisa dibaca dong. Betul. Tapi Iya itu kan itu untuk pemain. Ya lo grade anggap yang itu ini. sisinya John Ya. Herdman untuk taktikal ya. Maksudnya belum dapat formula yang tepat lah di timnas ini gitu. Jadi sebetulnya dan memang juga kalau gue lihat Indonesia pertemuan sama Vietnam aja berapa kali kita menang. Bukan kemarin iya menang kan tahun kita waktu menang, AFF kita tahun lalu menang, kita menang. Dan itu pun kan pemain-pemain diaspora kayak Tomaye, Jay Indes, Ragnar baru pada masuk di leg kedua lawan Vietnam di main di Vietnam. Tapi waktu durasinya Sintayong lebih lama. Mungkin lebih lama. Kalau John Herdman kan maksudnya ini kita balik secara fair enough ya. Dengan Sintayong nemuin yang namanya Arhan itu kan semua ditemuin sama Sintayong kan. Nah, ini ada kesamaan. Dulu pertama kali Sintayong gabung ke timnas, dia langsung nyoba Piala AFF. Itu pun sama nggak lolos. Grup. Yang keduanya baru masuk final. Enggak dong, belum. Keduanya langsung ke ini kan. Oh, Sintayong itu berapa kali AFF sih? 1 kali AFF dia. Koreksi Pak, wrong ya guys. Nah itu dulu nggak lolos juga Sintayong tuh nggak lolos. Sintayong nih berapa AFF sih? 5 berapa kali satu AFF kalau nggak salah ya, 1 AFF 1 langsung kualifikasi Piala Dunia Piala Asia 1 kali atau 2 kali gitu ya. Iya tapi intinya garis besarnya bahwa berarti kalau gua sebagai orang yang nggak terlalu detail paham tentang bola, kalau gua ditanya kan banyak nih sekarang isu beredar, wah itu John Herdman, terus kita ngelihat kemarin nih guys, ada juga yang gua ngerti banget perasaan para supporter ini sangat kecewa, ya, apalagi kalau kita bicara La Grande Indonesia, gua juga sebagai La Grande Indonesia semenjak gua ngikuti timnas nih, gua kecewa berat, gua sedih, gua nggak jarang lah gua sedih tuh, ya kan. Terutama apalagi kalau ngelihat pertandingan. Gua kemarin Indonesia tuh lumayan sedih banget. Berasa banget apalagi La Grande ini yang udah mati-matian. Ngelihat marah-marah, supporter marah-marah ya. Iya, maksudnya udah mati-matian. Gua ngerti dengan apa yang mereka rasakan, what they feel tuh gua ngerti banget. Cuman kalau gua ngelihatnya ada satu sisi juga yang mungkin penyampaiannya ini gua bilang terlalu hanya bahasa sih. Sebenarnya sih kalau inti penyampaiannya, tapi kan gue perhatiin ya, inti penyampaiannya benar. Kenapa lu cuma bisa cetak 1 gol? Kenapa lu ya intinya kenapa lu cuma bisa cetak 1 gol?
Kenapa Setahu lu kalah? Siapa yang bertanggung jawab di sini kan gitu? setahu gua nih, setahu gua ya. Dulu supporter itu dia marah, tapi dia hanya memberikan kekecewaan dan semangat. Dua, itu cuma itu doang. Hmm. Nah, bahasa-bahasa ini, kenapa lu cetak 1 gol? Kenapa lawan ini aja nggak bisa menang? Itu dulu biasanya terjadi di ruang ganti oleh ketua PSSI. Ketika pemain dan pelatih Hmm. ngalamin satu kegagalan misalnya di babak Hmm. pertama, Hmm. itu pasti ada dari pihak Ya, PSSI, pihak ofisial lah pihak ofisial yang datang, yang ayo menyampaikan. lu kenapa Nggak bisa bisa sampai begini target. begini begini, kenapa lu nggak bisa. Itu sebetulnya ruangnya kalau menurut gua harus disampaikan oleh lebih tepatnya ya si Ya tapi PSSI. mungkin para supporter ini udah ngerasa bahwa udah nggak bakal disampai-sampein lah. Nah, itu mungkin. Kan juga banyak isu beredar bahwa banyak Itu juga mungkin. hal-hal ya kita nggak pernah tahu quote and quote ada hal inilah apalah mafia bola. Gue paling males didengar-dengar apa sih kayak apaan sih timnas bisa nggak menang terus ada lagi mafia bola lah. Gue nggak terlalu mempercayai itu ya. Kemarin gue ngeliat juga di media netizennya Malaysia, Singapura mereka kompak, wow ngatain kita piala ciki lah, apalah inilah, ibarat lo pasti Karena nyalahin wasit, nyalahin ibaratnya motor dikit-dikit mafia bola. Makanya gue nggak terlalu percaya, walaupun gue tahu itu ada. Cuman maksud gue, masa sih seorang kayak Mas Erick Thohir gitu ya, seorang ketua umum PSSI atau kita sebagai negara, ya elah bisa banget lu diatur sama mafia bola, walaupun gue tahu itu pernah terjadi, gue tahu banget itu pernah terjadi. Cuman maksud gue, kayak zaman sekarang itu juga mungkin yang bikin ngeluapin si para fans kali ya. ya Gitu. mereka kan sebetulnya fans ini udah dengan adanya media sosial sekarang dan lain-lain, mereka lebih informan tuh dia ngelihatnya lebih jelas ngelihatnya gitu loh. Gitu. Cuman memang kan ya itu yang dia sampaikan mungkin karena dia udah tahu bentuk-bentuknya kayak gimana gitu loh. Artinya Kalau menurut lo tepat nggak kemarin menyampaikan terus langsung setelah, kalau gua sorry to say ya, gua orang yang sangat kecewa sama Indonesia nggak masuk atau juara Piala AFF. Ya kan, walaupun banyak yang bilang kita kasih kesempatan, sebenarnya targetnya John Herdman kan memang di Asian Cup. Iya, Ya bebas AFF ya. ini bukan targetnya dia lah gitu Iya. loh. Walaupun gue tahu ini juga salah satu kesalahan John Herdman dalam meracik apa namanya tim ini gitu. Cuman maksud gue oke ya udah fokusnya di Asian Cup ya, kita lihat lu di provide oleh pemain-pemain yang memang yaudah ini pemain-pemain yang lo mau Iya, nih, dan ibarat ini pemain-pemain yang kayak nanti ada Ijes apa segala macam, bukan dan agenda FIFA lagi kan. iya, dan bukan gue bilang pemain-pemain yang ini nggak tepat ya Iya, gitu. benar, Cuman kan benar. kembali lagi bahwa kalau kita bermain bola kan kita pasti pilih squad yang memang tepat gitu kan. Iya. Gitu. Maksud gue Asian Cup ini ya kalau lo mau lihat John Herdman gagal atau enggak, ya udah di tim inti kalau menurut gue. Nah, Iya. yang gue mau tanya, tepat nggak menurut lo ketika lagi kalah, kan kita lihat ya ada reaksi Haye yang sampai dibilang, ternyata pas gue cermati dia ngomong, lu nggak lihat wasit, Iya, dia lu bahkan jangan nyalain kita, lu nggak lihat wasit gitu kan. Kembali lagi gue juga nggak nyalain wasit, kita tahu ya udah mau diapain gitu loh. Sekarang Game gini, is on gitu loh ya kan. sekarang gini menurut gue ya, ini kacamata gue pernah main bola, tapi artinya kan pernah orang menjadi orang yang pernah bermain bola. Kita yang turun di lapangan, kita nggak usah turun di lapangan deh, kita bicara bangku cadangan. Suatu kekalahan itu buat kita itu rasanya kecewa banget gitu. Nah, sebagai pemain, sebagai pemain sebagai dan tim. official, Nah, ya. yang disampaikan Tom Haye itu, mereka itu berjuang, tapi ada satu sisi yang itu harus lu respect dulu. Iya. Kalau menurut gue ya, itu lu respect dulu, lu terima dulu kekalahan, iya kan? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu, terima kekalahan, iya kan? Baru hantam. Sebenarnya gini ya. Jadi kalau gue juga gitu kali ya, anjing gue udah capek, udah ngap-ngapan, gue juga pengen juara gitu lah. Ya ini kembali lagi ya, gue nggak dari cabang olahraga dan cara komunikasi menurut betul. Cabang olahraga manapun kalau gue bilang sih. Sekarang simpel gini. Cabang olahraga manapun gak usah sepak bola deh. Lawan kita tuh cuma 2. Pemain lawan tim lawan kita dan wasit. Pengadil lapangan.
cabang olahraga manapun. Nah, itu kita harus siap dengan mental iya. itu. Nah, itu Ya pun game ya. is on ya. Nah, mental itu juga harus kita sebagai supporter harus siap dengan itu gitu loh. Nah, kita udah tahu nih bahwa lawan kita itu bukan hanya timnya gitu loh. Nah, itu bisa terjadi dari official, bisa terjadi dari venue, misalnya supporter, bisa terjadi dari si pengadil lapangan. Nah, kita harus siap gitu Oke. loh. Jadi sebetulnya kita harus bisa ngelihat dari situ juga, meskipun secara gue lihat sih berjuangnya Indonesia kayaknya udah berjuang ya. Kurang sih Gitu. kalau menurut gua mah. Ya gua nggak tahu ya, terlepas apapun itu gua ngelihat Berjuang dari sebagian Iya, buat mereka, macam. buat Ya. gua I respect mereka udah berjuang. Cuman buat gua harusnya mereka bisa maksimal terhadap pertandingan kemarin. Menurut gua dengan pelatih John Herdman, ya gua ngelihat semua sistemnya bagus. Gua juga agak kaget waktu lihat gak pernah kita habis pertandingan terus masih warming up beberapa pemain, ya kan. Gue lihat ada banyak sesuatu yang baru yang gue lihat, yang gue sendiri orang yang gak ngerti bola, gue ngelihat kayak, wih ada sesuatu yang baru nih, ibarat gitu loh, kayak yang mungkin diterapin di Eropa atau apa, dibawa dari di sini. botol minum aja kan kita cara Ya minumnya gitu, itu hal-hal yang baru. Jadi kembali lagi ya guys, kembali lagi kita nggak lagi menyalahkan siapapun, tapi kita cukup mudah-mudahan obrolan kita juga menyampaikan pesan bahwa timnas harus kuat, timnas harus punya mental yang benar-benar mau juara gitu loh ya. Terus juga kita kasih kesempatan John Herdman dengan teman-teman tim semuanya gitu, baik dari pemain diaspora, pemain lokal ya, untuk coba dipikirin bagaimana. Kita kecewa kalian gak lolos. Ini juga tapi yang jangan mungkin jatuhin mental pemain sendiri. ya makanya kan gue sampein, gue juga sebagai legacy kecewa. Mungkin karena mereka saking kecewanya akhirnya mereka nggak bisa mengontrol pola bahasa komunikasi karena tapi gue sadar gue ngerti dan itu mudah-mudahan tidak membuat pemain jadi drop mental. Kayak kemarin gue ngelihat Haye sampai dia responnya kayak seolah-olah gue tuh juga capek gitu loh, Sean Patinama gitu loh. Nah hal-hal yang kayak gitu kan juga kita nggak bisa push terlalu dalam ya. Maksudnya lebih baik kita duduk dingin, ketemu, kita ngobrol. Dalam arti kata ketemu gini, maksudnya kenapa nih kalah nih? Apa segala macam, kan Ele Grande punya akses dong pasti kan. Gak tahu Ya ya, seperti hal-hal biasa gitu. aja. Tapi gue tidak menyalahkan siapapun yang apa namanya sangat kecewa, karena gue juga sangat kecewa, dan itu setiap orang meluapkan emosinya sangat begitu, berarti dia sangat cinta sama timnas. Karena kan ada satu kata-kata di situ, kita sampai mati. Iya. Kita sampai mati. Ya itu kan buat gua, lu susah dapetin orang kayak gitu. Itu pencinta sejati. Itu bener-bener orang yang rela berjuang demi timnas. Jadi gua bilang kita juga harus dengerin, pemain juga harus menyerap itu secara positif. Terus teman-teman supporter juga mungkin lebih bisa mengendalikan emosinya lagi. Tapi itu kan hal yang terjadi di luar game. Nah, gua menanya sama lo sebelum penutup, di dalam game sendiri secara taktikal, secara pemain untuk kesiapan Asian Cup ini gimana? Kalau gue bilang dengan kegagalan yang terjadi di AFF. Gue sebagai yang orang suka main bola ya gitu. Ada beberapa sisi pemilihan pemain sih, sama respon cepat dari si John Herdman ketika Indonesia mengalami deadlock, misalnya atau dia kalah kemarin. Ibaratnya nggak berjalan lah formulanya. Menit-menit waktu ini biasanya kan nggak perlu menit sampai harus babak perjalanan kedua. Ketika break itu udah langsung bisa substitution atau ganti pemain. Nah, gue juga salah satu orang yang jadi ada, kalau gue bilang ada beberapa tempat yang menurut gue itu kurang pas. Pergantian durasi yang menurut gue kemarin agak lama. Agak salah pergantian. Kalau gue jadi John Herdman atau mungkin ya sebagai pemain ya gitu, ketika lu nggak mendapatkan kemenangan di babak pertama dan ini wajib menang, otomatis kan yang dikejar nih gol. Nah, ketika ada pemain-pemain yang menurut gue lebih bisa diandalkan untuk mencetak gol, menusuk, kenapa nggak lu coba di ketika babak kedua nggak lu langsung mainin? Nah, berarti kan itu jadi respon itu yang sebetulnya itu salah satu masukan sebagai pemain. Ketika tim gue harus menang, lu misalnya ya, lu cadangan, gue ditempati di posisi sayap. Ketika tim gue harus menang dan ini harus menang nih, gue diganti pun gue gak jadi masalah. Gue lebih senang gue diganti karena
yang bicara sekarang bukan kok lu ganti gue, bukan, tapi ini kebutuhan tim. Nah gitu. Ya, buat gue Gitu loh. explore seorang pelatih boleh. Cuman Betul. kemarin dengan AFF ini jadi satu apa ya, satu Iya, pengalaman dan menurut gue sih kayak gitu. pengaplikasian yang cukup mahal dengan Mm-mm. kegagalan ini. Semoga di Asian Cup ini gue sih berharap juara ya. Mau orang bilang wah ini pemain Belanda Belanda lawan ini loh, gue bilang nggak peduli Ya, lah, gue bilang game is on lah. Cuman kemarin buat gue permainan kita belum menemukan titik maksimal. iya. Banyak pemain kehilangan arah, mungkin juga banyak aplikasi-aplikasi yang ingin dicoba sama John. Nah ini yang harus dibayar mahal sama John Herdman buat gue. Iya, kalau gue sih ngelihatnya gitu aja, sebagai sebagai orang yang suka main bola, Hmm. kayaknya ada posisi-posisi yang Walaupun nggak gampang. sebetulnya ya Gak gampang ya jadi pelatih nggak ya, gampang, nggak jadi gampang. pelatih gak gampang. Sekarang Tapi dia gini, harus tapi ngapain kita ngambil tapi gue sih, John Hartman kalau tapi gue kalau salutnya sama dia John nggak bisa. Herdman, dia mencoba untuk tenang sih, mencoba untuk tenang, Ya, ngeredam dari, mungkin dia kesel ya gitu, tapi kan kita nggak tahu juga, dia coba untuk redam, untuk balikin mental pemain lagi. Karena buat gue, ketika kita di ajang apapun buat pemain, bukan hanya cabang olahraga apapun, ketika kita kalah itu balikin mental lagi, pede lagi itu susah, hmm. itu susah. Tapi buat gue sih kayaknya sih masih, ya masih ada waktu lah. Itu kan 1 bulan lagi, jadi September ya. ya awal-awal September September. lah. Gitu. Oke guys, yang jelas gua Obrolan kita ini karena saking orang-orang, cinta sama ya, timnas, kita coba ngobrol sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita tahu, semua sesuai dengan knowledge yang kita punya. Kita juga iya, bukan ahli dalam betul. sepak bola. Jadi kalaupun misalnya ada pernyataan atau perkataan yang salah, mungkin itu pendapat opini aja Iya gitu. kan, ibarat Maksudnya kasarnya, yang paling tahu adalah PSSI, yang paling tahu adalah Joe Hartman, yang paling tahu adalah teman-teman yang mm, secara official, pemain semua, dan gua harap mm, tidak ada gangguan dari pihak manapun ya, harapannya gitu, tidak ada harapan, gangguan dari pihak manapun. harapannya gitu. Fokus, gua kepengen banget lihat Indonesia juara. Yuk John Hartman, lakukan kemampuan kalian, ya kan, maksudnya dari semua pihak kita ngedukung. Terus juga semoga pemerintah juga memberikan tidak hanya statement tapi kontribusi baik Iya, secara support langsung, baik secara pendanaan, baik secara fasilitas, tapi itu udah dilakuin sih. Kalau menurut gue iya, itu udah dilakuin, udah itu udah tapi dilakuin. dengan adanya ini mungkin ada solusi lagi apa yang bisa menjadi strategi ke depan supaya ini bisa dilakukan lagi. Gue berharap kita cuma bisa bantu berdoa, tetap jaga mental dari teman-teman. Gue yakin kalian bisa. Ini cuma bicara masalah waktu. Gue anggap ini belum beruntung. Belum Iya, beruntung dengan pengaplikasian yang buat gue masih kurang tepat. Mungkin juga ada faktor lah. Kayak kita tahu Michelle Baker hampir golin loh pertama. iya, nah Ya itu kan? makanya kan, Gitu jadi loh. ya, Banyak faktor. Ya mudah-mudahan juga tidak terjadi lagi apa namanya game-game yang tidak fair. Semoga di Asian Cup ini fair play semua dari mulai wasit, dari mulai official semuanya. cukup lah Gitu. buat John Herdman untuk 2 tahun Iya, lagi untuk eksperimen yang dibayar sangat mahal sih menurut iya, gua. Gitu. Walaupun kita tahu sekali lagi targetnya John Hartman bukan di AFF tapi di Asian Cup, Hyundai Asian Cup. Jadi ya semoga kabar bagus, kita selalu dengar kabar-kabar yang bagus. Oke guys, jangan lupa juga dukung Veda ya. dukung Veda hari ini, Veda Ega Pratama, dia Ya, di rest nanti jam malam ini, rest. ya, Pokoknya dukung, support semua anak-anak yang mengharumkan nama Indonesia. betul. Terus juga ada kebakaran di gunung di Lumajang juga kalau nggak salah. Terus juga Iya, kantor yang Bapenda kemarin kebakaran ya ya teman-teman. semoga, Semoga semuanya baik-baik aja. Semoga kita dijauhin dari semua musibah. Kita ngobrol-ngobrol santai. Hari ini topiknya lebih mendalam kepada timnas karena kita lumayan sedih banget. iya, kita nggak habis bahasnya, jadi Kita kayak, lebih sedih banget ya, sekali lagi mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberi pemacu semangat juga gitu.
Oke, guys, teman-teman yang punya info update terkini apapun, baik musik, entertainment, kita akan ngobrol banyak hal nanti. Iya, Kita ngobrol banyak iya, hal, iya. kita ngobrolin tentang politik, kita ngobrol santai aja sesuai dengan opini kita, cara pandang kita, suka atau nggak suka kalian boleh sampaikan di komentar, like and Bener. subscribe aja. Ntar kita lucu-lucuan juga, pokoknya Kita seru. ngobrol Ya. pembahasan menurut kita. Ya, yang lagi happening apa kita bahas. Teman-teman punya ide, oh ini lagi happening ini kita akan Iya. coba ikuti. Mungkin juga ntar kita ngobrolin musik apa segala macam. Cuman Iya. kalau gua nggak bisa nyanyi karena banyak copyright yang terjadi di YouTube. Oke. Oke guys, terima kasih banyak. Kita akan ketemu di topik selanjutnya. Ini first episode dari Ngobrol Santai. Semoga kalian suka. Semoga obrolan yang kita sampaikan nyambung dan bisa diterima dan bisa memberikan satu input menyenangkan buat teman-teman yang nonton. Tiap hari apa jadinya? Hari Minggu jam 8 malam. Hari Minggu jam 8 malam Ngobrol di santai. Resa TV. Ya. Ngobrol santai bersama gue Alki dan juga Resa Lambang. Jadi nanti ada teman-teman yang lain juga. Ya, betul. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe untuk bisa mengikuti keseruan-keseruan dari Resa TV. Sama jangan lupa juga kontennya ada di Rumah Bola, Rumah Konten juga ya, juga ada Resa Lambang TV, di situ ada cuplikan-cuplikan dari konten-konten kita. Oke, maju terus, pokoknya semuanya sehat-sehat, negara Indonesia maju terus. Amin. Berjalan terus, katanya Agustus ini mau ada demo besar, mudah-mudahan nggak ada. Kita nikmatin perayaan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, semoga benar-benar merdeka, Amin. Terbebas dari segala macam. Indonesia punya banyak prestasi dari timnas, Veda, ada bulu tangkis banyak ya, dari musik juga, ya gitu banyak juga film-film Indonesia dan yang lain-lain, pokoknya semuanya prestasi tentang Indonesia ya. Oke guys, santai aja bos ya, ngobrol santai. Sampai ketemu lagi. Ya. Selamat datang di Resa Lambang TV, rumah konten, pulang ke sini ngobrol santai.